Halo semuanya, kita masuk kuliah lagi. Hari ini adalah minggu pertama, minggu perdana perkuliahan semester Gasal 2000-2001. Saya bersama Bu Agnes, kita bersama mengampu mata kuliah Komputerisasi Akuntansi 2. Oke, saya tunjukkan slide-nya ya. Nah, kompak 2 ya biasanya disebutnya. Nah, hari ini seperti perkuliahan pada biasanya, pada minggu pertama akan kita bahas peraturan kelas. Yang kali ini kita selenggarakan secara online, daring. Nah, untuk kompak 2 student, mahasiswa kompak 2 akan kita sebut keymates untuk berikutnya ya. Oke. Nah, keymates seperti yang kalian tahu, jadi ini adalah jadwal kompak 2. Kelasnya ada sampai H, itu ada nama dosen, ini ada nama dosennya. Nah, untuk kompak 2 ini dosen akan dibantu asisten dosen. Nah, asisten dosen masing-masing kelas ada di sini, bisa Anda lihat kelas Anda yang mana. Di sini ada nomor WA asisten dosen. Kenapa dikasih nomor WA-nya asisten dosen juga? Nah, supaya Anda bisa bertanya di luar jam kuliah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Asdos. Anda juga bisa bertanya di dosen sih, cuman juga sama ada aturan main jam bertanyanya itu tidak 24 jam ya. Nah itu, oke. PPT ini juga akan kita cantumkan di Bella, jadi Anda bisa download PPT ini juga. Nah, sekarang untuk lebih mengenal apa sih kompak 2 itu, apakah sama dengan kompak 1? Jadi kompak 2 dan kompak 1 itu bisa dibilang berbeda, walaupun lanjutan tapi berbeda. Kalau kompak 1 itu Anda menggunakan Excel, tapi kalau kompak 2 kita sudah menggunakan software akuntansi. Oke, apa deskripsi mata kuliah kompak 2? Nah ini jadi mata kuliah kompak 2 itu mata kuliah praktek, praktek pembukuan. Jadi dia lebih tepat dibilang lanjutan dari mata kuliah penyusunan laporan keuangan. Kalau penyusunan laporan keuangan yang Anda buat itu kan secara manual. Nah ini kita coba menggunakan software dari transaksi-transaksi akuntansi yang ada, pembelian, penjualan dan lain-lain itu kita coba bukukan melalui software akuntansi. Nah, software akuntansi yang dipakai di kompak 2 ini adalah Accurate versi 5. Kenapa kalau kita menggunakan Accurate dan lainnya? Ya, karena kita bekerjasama dengan Accurate. Pihak Accurate memberi gratis software kita, software akuntansi ini untuk dipelajari mahasiswa. Tapi sebenarnya software-software yang ada di pasaran itu banyak ya, tidak cuma Accurate aja, tapi yang kita pelajarin itu Accurate. Oke. Nah, apa sih yang kita pelajari? Kita pelajari menginput dokumen transaksi. Jadi nanti ada transaksi pembelian, terus ada tampilan interface pembelian. Anda ketik nama perusahaan yang tempat kita beli, terus apa yang dibeli. Nah, seperti itu. Nanti dari kita input itu akan menghasilkan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan setelah laporan manajemen lainnya. Nah, tapi mulai jurnal sampai laporan ini yang membuat adalah softwarenya. Jadi, keymates itu hanya belajar menginput dokumen transaksi ke software. Sebenarnya itu mudah, makanya bisa dibilang kompak 2 ini boleh Anda plan untuk mendapat A. Karena yang Anda pelajari cuman menginput ini ya, menginput dokumen transaksi ke interface. Jadi tinggal Anda isi aja gitu ya kolom-kolom yang disediakan. Buku wajibnya, nah kita tidak menggunakan buku wajib yang harus Anda beli, tapi nanti kita akan sediakan modul-modulnya yang Anda harus download melalui Google Drive. Jadi kita nanti memberikan materinya
karena tidak berjumpa, biasanya kita bagikan dalam bentuk fotokopi. Kali ini Anda print sendiri atau ambil sendiri melalui Google Drive yang nanti akan kita berikan aksesnya. Nah, tapi kalau misalnya Anda ingin belajar mandiri menggunakan buku, Anda bisa menggunakan buku ini. Nih. Buku ini punyanya Salemba, yang membuat itu adalah nih, Bapak Widodo. Ini ada link softwarenya juga sih, ya. Kurang lebih yang soal yang kita bahas juga sama dengan yang ada di sini. Ini bisa Anda beli melalui penerbit Salemba. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian itu adalah deskripsi. Kemudian gimana sistem penilaiannya? Jadi kali ini Kompak 2 itu kita lakukan secara online. Jadi seharusnya biasanya Keymates itu masuk ke lab komputer untuk mata kuliah ini. Jadi softwarenya sudah ada di komputernya lab komputer, tapi kali ini Keymates harus download sendiri nanti lewat Google Drive itu aplikasinya. Kemudian Keymates belajar. Jadi kita sediain video, setelah sediain video Anda lihat videonya terus Anda praktek. Jadi kita pakai soal A untuk di video, nah Anda prakteknya pakai soal B gitu. Oke, jelasnya nanti akan saya jelaskan. Oke, sekarang gimana sistem penilaian yang Kompak 2? Oke, Keymates. Sistem penilaiannya ini berlaku untuk STS dan SAS ya, berlaku untuk STS dan SAS, di mana ujian UTS dan UAS itu adalah 60%. Tolong perhatikan jadwal ujian ya, Keymates. Untuk mata kuliah Kompak 2 itu terjadwal di jadwal UTS dan UAS. Nah, terus 30% adalah kuis. Kuis ini nanti diselenggarakan serentak. Mungkin kita ambil hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi dari kelas A sampai H kuisnya itu akan bersamaan. Nanti kita cari waktu, rencananya sih Sabtu, tapi kalau bisa Jumat ya nggak apa-apa. Keymates mau Jumat ya kita akan bikin Jumat. Nah, nanti setelah pertemuan ini saya dan Bu Agnes akan mendata mahasiswa yang akan kuis hari Jumat atau hari Sabtu. Kemudian itu kan masih 90%. Kemudian Anda punya 10% partisipasi. Apa sih 10% partisipasi? Jadi partisipasi itu langsung diberikan Anda 10% dalam bentuk nilai 100. Jadi sebenarnya Anda tuh sudah punya nilai 10 di tangan. Berbentuk partisipasi bukan artinya Anda harus tanya, tapi Anda sudah punya celengan dari awal sebesar 10%, di mana 10% dari 100 gitu ya. Nah, tapi nilai partisipasi ini bisa berkurang apabila apa? Nilai partisipasi akan dikurangin 10 apabila file atau tugas yang dikumpulkan, ini berlaku untuk tugas ya, yang dikumpulkan itu ternyata hasil copy dari file teman gitu ya. Jadi misal baik teman sekelas maupun tidak sekelas. Jadi misalnya Keymates ini tidak membuat, tapi kamu ngambil filenya teman diganti nama, filenya diganti nama menjadi NRP Anda, terus dikumpulkan. Bisa ketahuan? Oh bisa, karena nanti setiap pengerjaan Accurate itu menggunakan user sendiri. Jadi nanti ada tempat memeriksa usernya ini siapa. Nah, kalau kamu copy, misalnya kamu mahasiswa A, terus copy mahasiswa B, maka yang di dalam aplikasi itu adalah kerjaan mahasiswa B, maka user yang tercatat itu adalah mahasiswa B. Jadi walaupun nama filenya itu kalian ganti, tetap ketahuan karena di nama user yang menggunakan itu adalah mahasiswa B gitu ya. Walaupun diganti, tapi kan yang sudah history kan tidak bisa diganti. Nah itu oke. Nah nilai partisipasi juga dikurangi 1 per menit ya apabila terlambat mengumpulkan tugas. Jadi misalnya harus dikumpulkan jam 12, tapi Keymates mengumpulkan 12 lebih 5, berarti terlambat 5 menit, maka dikurangi nilai 5. Jadi 100 celengan Anda itu
menjadi 95. Masih tinggi sih, 95 kali 10% kan 9,5, masih dikit ya. Cuman kalau berkali-kali ya lama-lama habis itu nilai partisipasinya. Nah, keterlambatan ini maksimal 15 menit. Jadi kalau misalnya jam 12, maka keterlambatan yang diterima adalah 12 lebih 15. Lebih 12 lebih 16, maka tugas itu tidak diterima. Maka nilai pengurangan per tugas terlambat itu maksimal 15 per keterlambatan. Hati-hati ya Kimates. Setiap habis pertemuan, jadi mulai pertemuan 2 sampai pertemuan 2, 3, 4, 5 itu ada tugas gitu ya. Minggu ke-6 itu Anda latihan, minggu ke-7 itu Anda kuis. Jadi nanti kuis ini adalah minggu ke-7. Minggu ke-8 Anda UTS. Nah, UAS juga sama. Nanti minggu ke-14 Anda kuis. Minggu ke-15-nya Anda SAS. Sedangkan sebelum kuis Anda akan dikasih kesempatan untuk latihan. Jadi latihan ini biasanya soalnya kurang lebih hampir mirip dengan soal ujian. Cuman ya transaksinya misalnya kalau misalnya kuis itu transaksi penjualannya ada 5, mungkin di latihan ada 7, atau pembeliannya ada 3 tapi yang di latihan ada 5. Nah kayak gitu kan, bedanya cuman gitu aja. Jadi sebelum kuis pasti ada minggu latihan, yaitu di minggu ke-6 dan minggu ke-13. Oke. Nah, masih ada pengurangan nilai kuis lagi. Aduh, kok suka dikurang-kurangin gitu ya? Iya, karena kita mengejar kedisiplinan dan ini aturan main gitu. Jadi, yang nilai partisipasi itu terkait dengan nilai tugas. Sekarang gimana kalau misalnya kuis? Kuis, Anda nilai kuisnya ya. Jadi nilai kuisnya tidak mempengaruhi nilai partisipasi. Akan dikurangi 20 apabila mahasiswa itu bertanya ke asisten dosen atau dosen. Jadi gini, waktu kuis atau waktu ujian. Nah, kalau misalnya kuis, yang nanya waktu kuis ya nilai kuis yang dikurangi, atau waktu ujian ya nilai ujian yang itu dikurangi. Jadi boleh tanya nggak? Boleh. Jadi ceritanya gini, ini kan kita main software ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang lupa total langkah awal atau langkah berikutnya ini apa, sehingga dia mati kutu. Ya, benar-benar tidak nemu gitu maksudnya. Sudah lihat video, sudah cek-cek, apalagi nggak bisa jalan. Nah, kan bahaya kalau software itu nggak kayak ujian tulis. Ujian tulis kamu nggak bisa nomor 2, loncat aja nomor 3. Tapi kalau software kamu nggak bisa langkah kedua, nggak bisa ke langkah ketiga, nanti nilai lebih jelek lagi. Nah, kalau Anda minta bantuan ke asisten dosen atau dosen untuk mengatasi kelupaan Anda tadi, ya kita bantu supaya kamu bisa jalan lebih lanjut tapi dikurangi 20. Ya lebih baik dikurangi 20 daripada Anda tidak bisa mengerjakan sama sekali. Nah itu sih. Tapi kalau misalnya tinggal soal terakhir kamu tidak bisa, ya lepas aja mendingan. Kan soal terakhir nilainya kan tidak sampai 20. Tapi kalau misalnya di awal-awal lupa, baru ngerjakan 20%, wah daripada hilang 80%, yang mending dikurangi 20. Nah itu pertimbangannya di mahasiswa. Jadi terserah mahasiswa mau tanya atau tidak, itu haknya mahasiswa. Biasanya kita yang tanyain, kalau misalnya ternyata pertanyaanmu itu jawabannya gampang, biasanya kita kasih clue-clue, asisten dosen maupun dosen, coba diingat ini, kita berusaha kamu ingat gitu ya. Biasanya kalau benar-benar tidak ingat, kita tanya lagi, beneran nih mau dikurangi 20, ya kita kerjakan langsung gitu. Nah, untuk kuis dan ujian beda. Kalau kamu ternyata hasil copy dari file teman gitu ya, baik teman sesama kelas maupun lain itu, maka kuisnya tidak diterima sama sekali. Kuis maupun ujian tidak diterima. Tapi kalau itu terjadi di ujian, bukan hanya tidak diterima, tapi juga dianggap melakukan curang. Jadi mahasiswa A dan mahasiswa B akan dilaporkan melakukan curang ujian. Itu sanksinya berat ya, gugur 3 mata kuliah loh. Jadi jangan sampai Anda mengcopy. Dan saya ingatkan, mata kuliah kompak 2 ini bukan mata kuliah yang susah, malah mungkin susahan kompak 1 mungkin. Jadi ini cuman nginput di interface kayak kita mau setor atau mau transfer ATM gitu, tinggal ngikuti apa yang harus diisi gitu aja ya. Tinggal Anda belajar mana yang interface pembelian, mana interface penjualan gitu aja sih sebenarnya.
Oke, itu adalah nilai. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan ada kesempatan di forum chat ya. Nah, sekarang berikutnya prosedur kelas. Prosedur kelas kompak 2. Jadi, ini kan karena minggu pertama, maka kalau di minggu pertama ini yang beda sendiri ya. Nanti habis ini kamu lihat video. Nah, video tutorial ini yang ngisi saya dan Bu Agnes. Jadi, walaupun kelas saya nanti bisa melihat video tutorial dari Bu Agnes, demikian juga dari kelasnya Bu Agnes bisa melihat tutorial dari saya. Jadi, video kita dipakai untuk semua kelas. Jadi Kimage nanti bisa melihatnya satu video berlaku untuk semua kelas gitu ya. Nah, khusus minggu ini video tutorialnya kita berikan waktu kuliah karena kan baru pertama kali ketemu. Tapi mulai minggu kedua, jadi video tutorial itu akan kami upload di Bella sebelum hari perkuliahan gitu. Nah, jadi bisa dipelajari di luar jam kuliah. Nah, ketika Anda lihat video itu, jadi kita nunjukin gitu cara ngisinya, interface, ini. Nah, misalnya waktu di luar jam kuliah itu Anda ingin bertanya, ini kayak apa caranya, ini dapat bertanya ke asisten dosen di jadwal yang disediakan oleh asisten dosen tersebut ya. Jika mentok biasanya asisten dosen akan tanya ke dosennya atau Anda disarankan ke dosennya. Nah, seperti itu. Nanti oleh karena itu kalau bisa nanti bikin grup line ya. Grup line yang isinya ada asisten dosen juga ada saya. Jadi pertanyaan yang Anda ajukan ke asisten dosen itu pun bisa dosen baca juga. Nah, seperti itu. Nah, habis kita kasih tutorial yang harus dilihat di luar jam, perkuliahan diawali diskusi Zoom melalui aplikasi Zoom selama 15 sampai 20 menit tergantung tanya jawab yang diajukan oleh Kimage. Jadi Kimage kan lihat video itu di luar jam kuliah, mungkin ada timbul pertanyaan atau gimana. Nah, itu bisa didiskusikan dengan dosen pada waktu jam kuliah di awal perkuliahan 15 sampai 20 menit itu. Jadi setelah kita diskusi, jadi Kimage ini kan sudah belajar mandiri lewat video tutorial dan sudah berdiskusi dengan dosennya. Maka sekarang tinggal prakteknya. Jadi selama jam kuliah setelah diskusi Zoom anggap aja 20 menit ya. Jadi misalnya itu kelas saya 12.45, maka mulai 12.45 sampai jam 13 lebih 10 lah itu diskusi. Selebihnya itu Anda mengerjakan tugas dengan soal yang lain seperti yang ditutorialkan. Jadi tutorial itu ngajarin apa, itu tinggal Anda ketik ulang tapi dalam bentuk soal yang berbeda gitu ya. Nah, praktek ini, file ini Anda harus kumpulkan di hari yang sama. Jadi kayak kelas saya 15 selesainya, maka dikumpulkan jam 15 menit sebelum selesai gitu ya, supaya nggak dianggap terlambat. Oke. Nah, selama tugas praktek mahasiswa boleh bertanya melalui forum Bella. Tok tugas tidak dikurangin ya, Anda tanya itu tidak dikurangin gitu. Jadi boleh bertanya melalui forum Bella, kan Bellanya kan aktif, Anda kan kerjakannya di aplikasi Accurate tadi. Nanti setiap ada pertanyaan di forum Bella akan dilayani oleh dosen bersama asisten dosen. Jadi pertanyaannya itu diajukan dengan mengetik ya. Kalau Zoom kita bisa bicara langsung. Oke. Itu prosedurnya. Jadi sekali lagi video tutorial harus dilihat di luar jam kuliah. Setiap kali perkuliahan akan diawali dengan diskusi dari video tutorial yang telah Anda lihat selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan praktek. Nah, praktek ini nanti harus dikumpulkan di akhir perkuliahan ya. Dan Anda boleh bertanya. Oke. Nah, itu adalah aturan kelas yang perlu disampaikan. Ini berlaku untuk kelasnya saya, Tineke, dengan kelasnya Bu Agnes. Oke.
Jadi welcome to online class. Kita kali ini tetap online karena pandemi COVID masih ini ya, masih belum mereda ya. Nah, oleh karena itu tolong Keymates, bila ada kesulitan tolong segera disampaikan lewat grup line kelas itu ya, atau WA pribadi supaya bisa teratasi. Saya Bu Agnes juga asisten dosen, sangat terbuka menerima saran dan kritik selama perkuliahan online ini. Jadi kita berusaha maju bersama. Nah, tapi jangan salah ya, online ini kan 24 jam. Biasanya kalau kita shop online kayak di Shopee gitu 24 jam 7 hari. Tapi untuk kelas, nah untuk dosen itu ada jam operasionalnya, Senin sampai Kamis itu ya, jam 10 sampai jam 7. Itu mungkin chat-chat bisa kami langsung jawab gitu. Tapi kalau di luar jam itu mungkin kita slow respon. Oke? Stay healthy, stay safe, sukses selalu. Ya. Terima kasih untuk attendingnya.